Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar tentang isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif adalah isim yang tidak bisa diakhiri dengan tanwin, tetapi bisa diawali dengan alif lam. Jika isim ghair munsharif ini majrur, maka tanda jarnya adalah fathah, bukan kasroh seperti biasanya. Dengan catatan, isim ghair munsharif ini tidak diawali dengan alif lam atau diidhofahkan pada sebuah dhamir. Karena jika isim ghair munsharif itu diawali dengan alif lam atau diidhofahkan dengan dhamir, maka tanda jarnya adalah kasroh seperti biasanya. Contoh, sholaitu fi masajida. Nah, di sini isim masajida tidak bisa diakhiri dengan tanwin, bukan masajidan, bukan juga masajidin, tetapi masajida. Nah, masajida di sini posisinya majrur karena terletak sesudah harfu jarfi. Meskipun majrur, dia tidak diakhiri dengan kasroh, bukan fi masajidi, tetapi fi masajida. Jadi tanda majrurnya adalah fathah. Tetapi jika isim ini diawali dengan alif lam, maka jika dia majrur, tandanya tetap kasroh. Contohnya, kharajtu minal masajidi. Demikian pula, jika isim ini diidhofahkan dengan dhamir, maka tanda jarnya juga kasroh seperti biasanya. Contohnya, sholaitu fi masajidihim. Jelas ya? Kemudian apa sajakah isim-isim ghairu munsharif? Yang pertama adalah isim-isim yang memiliki sighat muntahal jumu', yaitu isim-isim jamak yang wazannya adalah seperti yang ada dalam tabel ini, yaitu pertama, fa'alilu. Contohnya darohimu. Ini adalah jamak dari dirham. Kemudian juga yang berwazan fa'alilu. Contohnya dananiru, yang merupakan jamak dari dinar. Kemudian isim yang berwazan afa'ilu. Contohnya amakinu, yang merupakan jamak dari makan. Kemudian juga yang berwazan afa'ilu. Contohnya asalibu, yang merupakan jamak dari uslub. Kemudian isim yang berwazan tafa'ilu. Contohnya tajaribu, yang merupakan jamak dari tajribah. Kemudian juga isim yang berwazan tafa'ilu, yang merupakan di sini contohnya taromidu, yang adalah jamak dari turmudah. Kemudian juga isim yang berwazan fawa'ilu, contohnya rawatibu, yaitu jamak dari ratib. Kemudian juga isim yang berwazan fawa'ilu, yaitu contohnya di sini tawahinu, yang merupakan jamak dari tohunah. Kemudian isim yang berwazan mafa'ilu, contohnya di sini masajidu, yaitu jamak dari masjid. Kemudian juga isim yang berwazan mafa'ilu, contohnya di sini manadilu, yang merupakan jamak dari mandil. Kemudian isim yang berwazan faya'ilu, contohnya di sini soyariku, yaitu jamak dari sayrok. Juga isim yang berwazan faya'ilu, contohnya di sini isim dayasiru, yang merupakan jamak dari daisur. Kemudian isim yang berwazan yafa'ilu, contohnya di sini yahamid, yahamidu, yaitu jamak dari yahmadun. Kemudian isim yang berwazan yafa'ilu, contohnya di sini yahamimu, yang merupakan jamak dari yahmum. Jadi ini adalah
isim-isim yang disebut sebagai muntahal jumu', dan semua isim-isim yang memiliki wazan-wazan ini adalah isim ghairu munsharif. Kemudian isim ghairu munsharif yang lain adalah isim yang berakhiran dengan alif ta'nits maksurah, yaitu alif bengkok yang menunjukkan muannats. Contohnya kubro dan sughro. Kemudian isim ghair munsharif yang lain adalah isim yang berakhiran dengan alif ta'nits mamdudah yang juga menunjukkan muannats. Contohnya hamra, sauda, dan baydha. Kemudian isim ghair munsharif yang lainnya adalah isim yang menggunakan sighah tafdhil, yaitu af'alu, baik itu ketika dia sebagai sifah atau wasf maupun sebagai nama diri atau alam. Sebagai sifah misalnya ahsanu, afdalu, akbaru. Sebagai nama diri misalkan nama orang Ahmadu dan Ahsanu. Kemudian isim ghairu munsharif yang lain adalah isim yang berakhiran dengan alif dan nun, an. Baik sebagai sifah atau wasf maupun sebagai nama diri atau alam. Sebagai sifah misalnya ghadbanu, jau'anu, syab'anu, sakranu. Sebagai nama diri, nama orang misalnya Sufyanu, Utsmanu, Sulaimanu. Ini semua isim ghairu munsharif. Kemudian isim ghairu munsharif yang lain adalah nama diri yang berakhiran dengan tak marbutoh. Misalkan nama orang ataupun nama kota atau nama-nama diri yang lain. Contohnya di sini nama-nama perempuan, Aisyatu, Fatimatu, Maimunatu. Tetapi yang berakhiran dengan tak marbutoh tidak selalu perempuan, bisa juga laki-laki. Misalnya Muawiyatu, Hamzatu, Usamatu. Nama diri yang berakhiran tak marbutoh bisa juga nama kota, misalnya Makkatu, Qustantiniyatu. Ini semua adalah isim ghairu munsharif. Kemudian isim ghairu munsharif yang lainnya adalah nama ajam, yaitu yang asalnya tidak berasal dari bahasa Arab, bukan asli bahasa Arab. Contohnya Ibrahimu, Yusufu, William, maksudnya William. Kemudian isim ghair munsharif yang lainnya adalah tarkib majzi, misalnya Hadramautu. Karena itu tidak ditanwin, bukan Hadramautun atau Hadramautin, tetapi Hadramautu. Dan jika majrur atau mansub, dia menjadi Hadramauta. Kemudian Ba'labak, ini juga tarkib majzi. Ini adalah sebuah kota di Lebanon. Kemudian isim ghair munsharif yang lainnya adalah nama diri udul, yaitu nama diri yang keluar dari bentuk aslinya. Contohnya Umar. Di sini tidak menerima tanwin, bukan Umarun, Umaron atau Umarin, tetapi Umaru, dan jika dia mansub atau majrur, dia Umaro. Kemudian isim ghair munsharif yang terakhir adalah isim udul, yaitu yang keluar dari bentuk aslinya. Contohnya uhadu, artinya satu-satu, mathna, dua-dua, thulathu, tiga-tiga, ruba'u, empat-empat. Ini semua adalah isim-isim ghairu munsharif. Nah, tetapi ada isim-isim yang kelihatannya sepintas lalu seperti isim ghairu munsharif, tetapi sebetulnya bukan isim ghairu munsharif. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah isim yang berakhiran alif dan hamzah, tetapi alif dan hamzah itu bersifat asli, bukan tambahan. Misalnya ma'un, air, da'un, penyakit. Nah ini hamzahnya asli, karena itu
kata-kata ini menerima tanwin, bukan isim ghairu munsharif. Kemudian yang juga bukan isim ghairu munsharif adalah isim yang berakhiran alif dan hamzah yang merupakan hasil perubahan dari ya atau waw. Contohnya, bana yabni binaun. Nah, di sini hamzah adalah hasil perubahan dari ya pada isim, maksud saya pada fi'il yabni. Contoh yang lain, kasa yaksu kisaun. Nah, di sini hamzah pada kisaun adalah menggantikan waw pada fi'il mudhari yaksu. Begitu ya. Semoga bermanfaat.